Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Denporo Media. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ngomongin mengenai pinjaman online atau pinjol ya teman-teman. Jadi sekarang ini kan kita disuguhi berbagai pilihan aplikasi untuk melakukan pinjaman online. Jadi intinya kita itu seperti diserbu oleh banyak pilihan ya, baik itu yang resmi, yang berlisensi OJK atau yang ilegal seperti yang pernah saya bahas beberapa waktu lalu yang pinjaman online-nya itu kayak setan ya teman-teman. Jadi malah bikin orang yang pinjamnya itu seperti tertipu. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pinjaman online yang dikeluarkan oleh bank. Jadi saya secara pribadi lebih suka pinjaman yang dari bank langsung ya. Kenapa? Karena misalnya ini sebelum saya bahas yang lebih jauh lagi, misalnya ya, kalau teman-teman misalnya mau pinjam di bank, kalian ada pinjaman di aplikasi lain non bank itu ya, maka nanti kalian pasti tidak ACC. Contohnya misalnya ada pinjaman Shopee Paylater atau Shopee Pinjam, nah itu pasti nggak ACC. Nah, di sini saya lebih suka yang langsung dari banknya, selain ya karena langsung dari bank itu bunganya yang lebih rendah teman-teman ya. Walaupun kalau dihitung secara global ya tinggi juga, tapi ya kita tergantung strateginya gimana ya. Umumnya yang dari bank itu 2% teman-teman bunganya ya. Tapi kadang ada promo, jadi bunganya itu nggak sampai 2% per bulan. Misalnya kalau BCA beberapa waktu lalu atau bulan kemarin, itu dia malah untuk pencairan yang maksimal 3 bulan itu nggak ada biaya, nggak ada bunga, 0%. Selebihnya atau yang tenor yang lebih tinggi itu kena bunga berapa ya, 1, berapa persen gitu. Itu kan jauh lebih hemat. Nah, dari sekian bank yang menyediakan pinjaman online, itu yang saya pantau itu ada yang dari Jenius, itu sudah sejak dulu malah sebenarnya. Jenius itu ada FlexiCash, kemudian ada juga yang Sibank, itu baru. Sibank itu Sibank pinjam atau apa ya itu, 2% itu teman-teman. Tapi untuk yang Sibank itu hanya pengguna tertentu saja sih, terutama pengguna yang memang ada saldo mungkin ya di rekeningnya atau sering transaksi gitu. Sama ini teman-teman, BCA Paylater ya, di My BCA itu juga menurut saya ya bagus lah. Dalam artian kalau BCA mengeluarkan ini ya kenapa harus pakai aplikasi yang lain gitu kan, lebih baik pakai BCA aja gitu. Dan prosesnya juga gampang, walaupun Paylater yang BCA ini bisa dicicil gitu. Tapi dari setiap penyedia itu juga punya keunggulan dan kekurangan masing-masing gitu. Misalnya kalau yang Jenius itu kita bisa pelunasan di awal dan bunganya ya cuma di bulan itu aja ketika kita pelunasan, dan tenornya itu bisa sampai berapa sih, 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah. Sedangkan yang BCA sama Sibank itu maksimal 12 kali atau 1 tahun gitu teman-teman. Jadi ya seperti itu. Buat kalian kalau mau pilih pinjol ya dipilih yang betul-betul, karena sekarang eranya memang eranya pinjol dan bank sudah mengeluarkan pinjol juga. Mending langsung ke yang bank saja, jangan aplikasi yang aneh-aneh karena beresiko. Selain itu, kalau kita pinjam di aplikasi yang non bank itu gini teman-teman, ini loh, terkadang itu ada aplikasi yang menurut kita itu dia seperti aplikasi yang resmi berlisensi OJK padahal ilegal. Nah, itu sering sekali memakan korban ya. Itu ya karena aplikasinya menyerupai gitu ya, dan aplikasinya nggak jelas lah gitu teman-teman. Jadi pakai yang dari bank saja, cari aman gitu. Syukur-syukur kalau pas ada promo. Dan untuk yang namanya pinjaman online ini ya
teman-teman diperhitungkan dan pakailah dengan bijak. Jangan dikit-dikit minjol, tetap semua harus diperhitungkan gitu teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu pengeluaran untuk bayar pinjol itu lebih besar dibanding pemasukan teman-teman ya, dan itu kan tidak sehat gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin ada rekomendasi dari bank lain, bisa komen di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.